mereka tugas itu bingung bahasa, gitu yes. ya. Padahal disuruh ngarang gitu ya, malah Iya. mikir. Itu bener banget. Ya kan, suruh Zaman ngarang sekolah. malah mikir gitu. Iya, betul. Tapi kalau suruh mikir malah ngalang gitu Iya, kadang-kadang ya. Nah itu betul. tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Depok, kembali lagi bersama aku Susan di podcast Cerita Bareng yang akan menemani orang-orang Depok bercerita. Nah, di momen spesial hari ini, Susan mewakili tim Depok Bercerita ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia, khususnya di Kota Depok. Semoga segala hal yang sudah diajarkan nih oleh guru kita bisa dioptimalkan untuk bekal di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di hari ini kita kedatangan seorang guru inspiratif. Beliau mempunyai karya di bidang literasi dan program-program yang menarik banget nih guys. Langsung aja kita ngobrol bersama Pak Restu. Halo Pak Restu. Halo Susan. Oke, terima kasih nih Pak. Udah sore-sore kehujanan mau menyempatkan datang untuk ngobrol bareng nih. Semoga segala aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Oke, sebelum aku ngulik lebih dalam nih soal karya-karya Bapak. Sebenarnya tuh Bapak udah menjadi seorang guru tuh berapa lama sih Pak? Ya, menjadi guru itu secara formal itu saya sudah 8 tahun ya, Susan gitu ya. Jadi selama 8 tahun itu saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Islam Dian Didaktika Depok ya, begitu ya. Tapi kalau secara non formal itu saya sejak dari kampus juga aktif begitu ya. Biasanya membangun komunitas-komunitas gitu Komunitas dengan apa tuh Pak? teman-teman mahasiswa gitu ya. Itu mengajarkan anak-anak jalanan gitu ya. Kemudian juga sesama mahasiswa gitu. Udah terlatih untuk ngajar gitu Iya, ya? memang sudah keinginan ya untuk mengajar itu gitu. Emang salah satu cita-cita Bapak gitu mau jadi guru atau gimana? Bisa dikatakan demikian ya, cita-cita gitu. Pertama karena orang tua. Oke. Iya, jadi ibu saya itu guru TK begitu ya. Sampai saat ini juga masih mengajar beliau ya. Keduanya juga ayah itu guru seni gitu ya. Jadi kadang saya melihat dari spiritnya dua orang tua itu, wah kayaknya menarik juga gitu ya, mengajar tuh bahagia terus gitu terlihatnya gitu ya sampai sekarang gitu. Jadi terinspirasi sih dari sana gitu. Berarti emang latar belakang rata-rata di guru semua Iya. gitu ya? Wah, luar Keluarga biasa. guru mungkin ya. Nah, sesuai di opening tadi nih, Bapak itu kan punya banyak karya di bidang literasi. Betul. Kayak gitu. Pernah jadi juri juga kan Pak di lomba literasi. Iya. Nah, sejauh ini tuh udah berapa banyak sih karya Bapak tuh? Iya, saya menulis itu sejak dari kampus ya, begitu ya. Jadi di kampus itu saya terbangun oleh lingkungan. Biasanya saya ya kadang kalau di kampus kan tidur di kampus gitu ya, aktif di UKM gitu ya, ada UKM sosial, UKM sastra dan himpunan itu bersatu. Nah di sana itu budaya literasinya sangat tinggi gitu ya. Jadi kita pagi-pagi itu sebelum kuliah tuh baca koran gitu ya, kemudian kita bedah korannya dan kita tuliskan gitu ya hasil dari ulasannya gitu ya. Nah itu juga terbangun tuh dari sana Kak. Saya menulis di beberapa surat kabar ya, menulis esai gitu. Kalau dulu medio 2009 sampai 2013 itu koran kan masih banyak ya gitu ya. Mas, kan belum ada sosmed soalnya. Betul, jadi kebutuhan pokok gitu ya. Saya menulis di banyak Jawa Barat, di Pikiran Rakyat gitu ya, di Suara Merdeka, di Republika gitu ya. Seputar apa itu biasanya? Esainya saya fokus ke pendidikan, intensnya ya tentang ya kritik gitu ya, atau misalnya inspirasi praktik baik lah, best practice gitu ya di sana. Nah, dan juga cerpen sih gitu ya, cerpen. Jadi dari sana itu terbangun rupanya sampai ke menjadi guru gitu ya. Setelah keluar dari kampus itu saya merasa bahwa ini akan menarik jika diterapkan di kelas gitu ya, menularkan
semangat untuk menulis gitu ya, untuk membaca itu kepada anak-anak gitu. Iya, betul. Jadi saya pertama ke Depok itu tahun 2013 gitu ya. Oke. Nah, di sana saya membimbing anak-anak itu, saya membangun dulu lingkungannya gitu. Yang pertama membuat anak-anak itu Mau baca. iya, membaca itu jadi hal yang keren gitu, Yes, tidak membosankan. membosankan. Yes. Gitu Betul. ya. Jadi awalnya dari baca dulu, kemudian diarahkan ke menulis gitu. Alhamdulillah, jadi karya anak-anak juga ada yang sudah dibukukan, ada yang menjuarai lomba-lomba gitu ya, ada yang dimuat di koran gitu ya. Jadi banyak cerita-cerita menarik gitu dari keterampilan menulis dan membaca itu gitu, Pak. Seputar anak-anak berarti ya, tentang buku-bukunya itu? Iya, jadi anak-anak itu saya arahkan fokuskannya itu kepada cerita gitu ya. Cerita, puisi gitu. Biar terasa gitu ya otaknya gitu. Iya, biar terasa. Aku penasaran nih sama buku di depan ini. Ini apa ini, Pak? Ya, jadi ini karya murid dan juga guru gitu ya di sekolah saya gitu ya. Ini ada CD begitu ya. Oke, ada CD. Ini Muara, nah judulnya adalah Muara. Ini yang menarik adalah ini proyek kolaborasi ya kayak. Gitu, ini adalah drama musikal. Jadi ceritanya itu dibuat oleh guru dan siswa. Gitu. Kolaborasi dan yang tampilnya itu yang menariknya adalah siswa dari TK, SD, SMP, SMA di sekolah tempat saya bekerja gitu. Dan yang membuat lagunya begitu, yang menyusun liriknya itu guru dan siswa juga. Jadi semua hal aspek itu terlibat langsung. Terlibat gitu. Kolaborasi. Iya, gitu. jadi itu kekuatan dari berbahasa ya. Betul. Melahirkan karya bisa dari drama musikal juga, iya, nggak mesti buku gitu betul, dari drama musikal gitu. Terus yang ini buku-buku, Pak? Kalau ini kolaborasi dengan guru-guru di sekolah gitu ya. Ini itu yang terbaru ya? Yang terbaru. Ini sebuah cerita, sebuah menu pembuka gitu. Menu pembuka. Jadi saya ini membimbing Bapak Ibu guru di sekolah Dian Didaktika gitu ya, dari TK, SD, SMP dan SMA gitu. Untuk mencoba menuangkan pengalamannya ketika pandemi gitu kan. Oh, berarti ini seputar tentang pandemi. Iya, jadi ini tentang pandemi di sini gitu. Pandemi ini kan bagi guru itu seperti menemukan hal yang baru gitu ya. Betul. Dan itu tantangan banget sih. Tantangan gitu ya. Anak-anak tidak ada di kelas gitu kan. Kemudian kita dihadapkan pada teknologi yang sangat cepat gitu ya. Betul. Kita mulai mengenal editing video gitu ya, dan juga video conference gitu ya, dan metode-metode dan juga interaksinya pun berbeda gitu. Nah, jadi karena momentum pandemi ini gitu ya, jadi kita di sekolah itu sama-sama coba nih kita bikin apa nih dari pandemi ini yang bisa kita hasilkan. Itu rupanya adalah buku ini gitu. Jadi ini semua karya dari guru TK sampai SMA? Iya, ini ada lebih dari 10 sih ya, lebih dari 10 gitu. Luar biasa. Iya. Berarti kalau yang ini tentang? Kalau ini adalah buku kumpulan fabel. Oke. Begitu, ini karya anak-anak SMP. Oh, kalau ini untuk anak-anaknya? Iya, ini karya anak-anak SMP begitu ya. Dan yang menarik di buku ini adalah tidak hanya cerita gitu, tapi ada juga ilustrasinya. Ilustrasinya ini. Nah, ilustrasinya itu dibuat oleh anak-anak juga. Nah, ini ilustrasinya gitu. Jadi kolaborasi sebenarnya ini gitu ya. Ada sastranya, kemudian ada desainnya juga. Desainnya gitu. Menarik di sini. sih. Jadi ini kalau di buku kumpulan fabel ini memang anak-anak yang terpilih begitu ya awalnya gitu. Tidak semua anak di setiap kelas dilibatkan di sini gitu ya. Tapi juga anak-anak yang tidak terlibat di buku ini dipentaskan fabelnya menggunakan puppet show. Apa itu puppet? Boneka. Jadi pakai boneka dari bahan bekas, dari kardus gitu ya. Kemudian ditampilkan gitu. Pertunjukannya lewat? Pertunjukan.
Iya, puppet show gitu. Berarti Dian Mm-mm. Didaktika itu programnya banyak ya Pak? Drama musikal, Iya, pertunjukan, boneka. begitulah. Jadi beruntung sih saya memang di Ah. sana punya lingkungan yang produktif gitu Yes, ya, betul. tidak hanya gurunya tapi juga anak-anaknya juga Iya, gitu ya. betul. Karena sih memang ya itulah yang bisa dilakukan oleh guru gitu ya. Kadang kalau terjebak oleh administrasi gitu ya, Iya. kalau guru itu kan semacam membuat lesson plan gitu ya. Waktunya dihabiskan oleh hal yang demikian itu ruang kreatifnya hilang Yes, gitu. Nah, jadi maka terbatas gitu ya. yang perlu dilakukan sih kolaborasi itu gitu ya. Sama-sama cari hal yang menarik yang bisa kita hasilkan gitu di sekolah gitu. Betul. Yang terpenting tuh di zaman sekarang itu bukan saling adu-adu, Iya. tapi lebih kolaborasi Kolaborasi ya gitu ya Pak ya. begitu. Karena dengan kolaborasi ini, ya ini jadinya Iya. karyanya tuh luar biasa banget gitu. Betul. Nah, ngomongin ada lagi nih satu program Bapak yang namanya The Diary Project gitu. Nah, itu tuh project apa Pak? Apakah sama dengan yang ini atau beda gitu? Iya. Jadi Diary Project itu pembiasaan literasi anak-anak gitu di kelas. Kadang jika anak-anak dihadapkan ditugaskan menulis begitu ya. Mereka itu bingung gitu ya. Padahal disuruh ngarang gitu ya. Malah mikir. Itu bener banget. Iya kan, suruh ngarang malah mikir gitu. Iya, betul. Tapi kalau suruh mikir malah ngalang gitu kadang-kadang ya. Nah, itu betul. tantangannya gitu. Nah, jadi dibiasakan dari diary itu gitu ya di awal pembelajaran. Ini sih sebenarnya efektifnya sebelum pandemi begitu ya yang jadi ketika anak-anak sudah di sekolah gitu menuliskannya itu satu kalimat saja. Dalam satu pertemuan. Oh, satu kalimat. Kirain kayak selembar gitu. Tidak. Jadi satu kalimat saja gitu ya. Dibiasakan saja dia untuk menuangkan pikirannya gitu. Dan itu awalnya sangat sulit juga gitu ya. Kenapa tuh Pak sulit? Anak yang bilang, "Pak, saya bingung mau menulis apa ya." Sudah, kamu tulis saja kata bingung mau menulis apa. Itu kan sebuah kalimat. Iya juga ya. Bisa jadi cerita betul. Juga tuh bingung mau nulis apa. Menulis apa. Jadi menulis itu sih kadang ini juga memang jadi masalah kita gitu ya di pendidikan itu melawan rasa takut gitu ya. Anak itu harus berani mencoba gitu pada ya. dasarnya kalau murid-murid saya itu ya semua anak gitu ya, mereka tuh punya imajinasi yang luas gitu ya. Tapi karena takut salah gitu kan, takut tidak sesuai standar gitu ya. Takut bentuknya berbeda, jadilah dia bingung mau menuliskan apa gitu ya. Nah, berarti lebih kayak murid itu dikasih ruang, berani untuk mengekspresikan diri gitu ya. Dari sana dulu berani salah lah gitu, nggak apa-apa dalam hal ide gitu ya. Terus nanti kalau udah dari nulis nih, terus diapain lagi tuh? Itu dilanjutkan gitu ya. Jadi setiap pertemuan itu ada dari awal satu kalimat dilanjutkan lagi kalimat berikutnya setiap gitu ya. hari gitu. Setiap pertemuan pembelajaran gitu. Itu untuk program Bapak doang atau di sekolah Didaktika? Bahasa Indonesia saja sih. Bahasa Indonesia saja. Itu terasanya itu ketika anak-anak itu diminta menuliskan sebuah karya gitu ya. Jadi tidak takut, jadi lepas saja dia menulis gitu ya yang ada dalam pikiran gitu. Terus sejauh ini setelah, soalnya aku dengar juga dibukuin juga ya dari karya itu ya? Iya, jadi lebih kepada di pengembangannya gitu dari cerita dalam diary kemudian dikembangkan dalam cerita lebih panjang lagi gitu. Berarti dari karya itu nanti dikembangkan gitu ya? Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tadi gitu menyinggung anak-anak menulis gitu ya. Kalau kita lihat zaman sekarang gitu ya Pak, anak muda itu kan lebih suka interaksi sama gadgetnya gitu ya. Betul sekali. Lebih suka baca berita di HP atau nulis status atau upload foto gitu. Lebih banyak interaksinya sama HP daripada sama buku gitu. Menulis kah atau baca. Nah, itu gimana tuh tanggapan Bapak? Iya, itu kita cepat sekali gitu ya perubahannya gitu ya. Kita menghadapi dunia yang seperti dikepung oleh teks dan informasi gitu ya. Kalau anak-anak itu ya belum selesai menangkap satu informasi itu muncul lagi informasi yang lain gitu ya. Muncul lagi yang lain. Jadi dampaknya pragmatis gitu anak-anak itu ya. Kalau dalam membaca itu sangat
sulit jika menghadapi teks-teks yang panjang gitu ya. Dalam menulis pun demikian gitu, karena terbiasa menuliskan di media sosial mungkin jadi ringkas-ringkas teksnya gitu ya. Dan gak terstruktur Iya. gitu ya. Betul sekali. Tapi saya tuh selalu menekankan ke anak-anak gitu ya, bahwa kita itu jangan hanya menjadi konsumen dari teks-teks yang banyak informasi gitu ya. Tapi kita harus menjadi produsen, kita harus memanfaatkan nih banyak ide-ide yang ada di gadget, yang ada di media sosial itu untuk menjadi sebuah karya gitu. Makanya saya daripada menjauhi gadget itu lebih baik mendekati gitu ya. Dengan cara berkarya gitu. Ya, jadi contohnya misalnya sekarang di sekolah saya itu sedang coba mengembangkan platform menulis gitu ya di web. Jadi platform itu rencananya itu si anak-anak itu bisa mengupload karya-karyanya gitu. Tulisannya dan juga guru gitu. Rencana sih dilombakan gitu ya saat ya hari guru gitu ya. Jadi momentum di sana gitu. Ya itulah, daripada kita tidak bisa menutup diri gitu dalam gadget itu, tapi kita bisa manfaatkan informasi dan data yang ada yang tersebar begitu ya di dunia maya itu sebagai karya gitu. Karena dengan teknologi yang berkembang bukan berarti kita yang jadi budak teknologi gitu ya Pak. Justru dimanfaatin, lagi zaman sosmed nih, bisa nggak kita berkarya di sosmed gitu, lebih kayak gitu ya Pak ya. Seperti webtoon kan ya, sudah banyak tuh anak-anak yang mencoba memberanikan menulis gitu ya di sana gitu ya. Di Wattpad kan juga bisa tuh nulis novel gitu. Iya, jadi banyak ruang sih sebenarnya. Nah, tugas kita itu untuk bagi guru gitu ya, untuk update lah gitu ya, tahu ini kanal-kanal ini bisa kita masuki gitu untuk anak-anak gitu. Nah, ini berarti termasuk jadi tantangan juga dong ya untuk guru. Gimana nih teknologi udah semakin berkembang, gak mungkin cara ngajarnya harus gini-gini aja. Karena kan pasti murid ataupun siswa tuh lebih cerdas. Lebih mengetahui, lagi asik gini kok gurunya gini sih. Nah, itu tuh gimana tuh Pak? Iya, jadi itulah untuk guru hari ini tuh bukan waktunya menyampaikan materi gitu ya. Betul. Tapi lebih kepada mendorong anak-anak untuk memanfaatkan pengetahuan yang mereka dapat itu untuk menjadi sebuah karya gitu. Kalau saya sih biasanya mendorong anak tuh melalui pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi tidak memberikan materi bahwa menulis yang bagus tuh harus A, B, C, D, E, F gitu. Tapi dihadapkan oleh karya dulu, kemudian mengajak anak untuk mempertanyakan gitu. Misalnya menurut kalian nih karya cerita pendek yang itu seperti apa sih? Banyak kan berpendapat gitu. Misalnya yang tokohnya itu tidak membosankan, yang endingnya misalnya plot twist gitu ya. Dari sana baru mulai diarahkan. Jadi lebih ke didorong dulu rasa penasarannya gitu jadi ya. Jadi dialog gitu ya, dialog gitu. Betul. Karena aku juga ngerasain gitu kalau jadi siswa, terus gurunya ngomong kayak aduh apa sih nih, kayak berusaha serius pun juga nggak masuk kotak gitu. Enaknya tuh gimana caranya tuh guru ngajarnya tuh asik, interaktif gitu ya. Jadi muridnya pun berani dan nggak malu untuk mengeluarkan suara dan idenya gitu ya Pak ya. Iya, jadi kuncinya sih interaksi gitu kalau menghadapi anak-anak saat ini gitu ya. Ya kalau materi sih mereka sudah mudah gitu ya di Google. Udah banyak banget aksesnya. Nah, dari yang aku tahu juga nih, ada nih salah satu murid Bapak yang luar biasa banget, menjadi Putri Pendidikan Remaja Indonesia tahun 2021, yaitu Fayana ya. Dia murid Bapak di tingkat SMA. SMP. Oh SMP. Ketika SMP. Oh ketika SMP, oke. Itu gimana nih perasaan Bapak? Iya luar biasa ya Fayana ya, sangat senang sekali gitu ya, sangat bangga gitu sebagai guru gitu. Fayana itu ketika awal masuk ke SMP memang dia sudah punya banyak karya gitu ya, menulis puluhan buku gitu ya. Kemudian ketika masuk itu seperti angin segar bagi kita gitu ya di sekolah itu, ini kita udah punya program literasi gitu. Kemudian datang Fayana jadi role model bagi anak-anak gitu ya. Termotivasi anak-anak gitu ya untuk belajar menulis, untuk kreatif gitu ya. Dan dari sosok Fayana sendiri sih dia
selalu terbuka gitu ya, tidak menyombongkan diri gitu, dan selalu Mau mengajar gitu ya. mau berbagi kepada Iya, teman-teman berbagi. gitu ya. Kepada adik-adiknya gitu. Mm-mm. Luar biasa. Saya tuh sampai insecure banget, Pak. Iya, Umurnya iya. jauh lebih muda gitu dari saya, Betul. tapi luar biasa Jadi karyanya. inspirasi bagi Iya. siswa dan juga guru juga ya, guru-guru. Iya. Wah, ini murid saja bisa berkarya, Iya. kenapa kita tidak gitu Betul, ya. betul. Jadi tidak ada waktu yang terlambat gitu ya. Bisa jadi termotivasi sih, jadi Betul. lebih produktif sih sebenarnya Lebih kalau produktif ya. dilihat di sekolah. Oke. Nah, ngomongin nih, kan Bapak tadi Mm-mm. perjalanan menjadi seorang guru 8 tahun Iya. dan berbagai karyanya, program-programnya, dan menjadi seorang guru di Indonesia yang seperti ini gitu ya. Apa sih suka dukanya Bapak nih menjadi seorang guru tuh? Lebih banyak sukanya sih sebenarnya Oke. gitu ya. Ya memang kalau dukanya, kalau ya misalnya kita tahu kesejahteraan hari ini gitu ya, jadi concern menurut saya gitu ya, guru-guru di Indonesia gitu ya, ada ketimpangan antara guru yang di kota dan di desa gitu Oh ya. iya, betul-betul. Ya menurut saya harus dimuliakan gitu ya, karena ini investasi, pendidikan itu investasi masa depan gitu Iya. ya. Itu Peran penting banget peran justru pentingnya guru. gitu ya. Itu kemudian juga dalam kualitas gitu ya, Iya. jadi masih ada kesenjangan gitu ya. Nah kalau sukanya sih saya lebih banyak sih, hal yang paling menyenangkan menjadi guru itu ternyata ketika melihat anak-anak kita yang dididik itu sukses gitu ya. Iya, suatu kebanggaan tersendiri Misalnya gitu ya. ketika di kelas tuh saya ingin cita-cita jadi guru atau jadi mahasiswa universitas terkenal, ternyata dia benar ke sana gitu, sangat bahagia sekali gitu ya. Iya. Kemudian saat anak-anak tuh bisa berkarya, bisa produktif tuh sangat bahagia sekali gitu. Dukanya? Dukanya ya ketika anak tidak mendengarkan gitu ya. Iya, itu PR banget sih kalau menjadi seorang Memang, guru ya, gitu tapi ya, Pak. lama-kelamaan sih menjadi ya mungkin mencari treatment yang berbeda gitu ya. Lebih banyak sukanya sih saya ke anak-anak tuh ya. Karena Bapaknya juga emang suka Iya, untuk saya mengajar suka gitu untuk ya. bercerita sih kepada anak-anak Iya. gitu ya. Tidak mengajarkan, lebih berbagi lah gitu kepada mereka. Lebih berbagi gitu ya. Iya. Oke, terakhir nih Pak, apa nih pesan yang ingin Bapak sampaikan Mm-mm. untuk siswa-siswa di Depok gitu? Ya pertama, Depok itu dalam hal literasi ya, kita itu punya banyak potensi gitu. Oke. Pertama kita punya komunitas-komunitas sastra gitu ya, misalnya ada bengkel Rendra di Depok ini gitu ya. Kemudian ada juga misalnya penulis Asriza Nur gitu ya, Asnur gitu. Dan keduanya adalah kita punya perpustakaan yang cukup lengkap gitu ya di Depok itu gitu. Dan juga pemerintahnya juga sebenarnya turut membuka ruang lah bagi pegiat literasi gitu ya. Ketiganya juga punya forum taman baca gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah mencoba kolaborasi gitu dari setiap ruang ini gitu ya. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan gitu ya Pak. Tidak parsial gitu ya. Tapi semuanya itu bisa berbagi, berkontribusi untuk Depok gitu ya. Karena potensinya banyak sekali gitu ya, akses informasi sangat dekat gitu ya, ada UI, ada kampus-kampus juga gitu, bisa dimanfaatkan sih. Oke, jadi gimana caranya kita memanfaatkan dan berkolaborasi, itu betul. Kuncinya gitu ya Pak ya. Oke deh, terima kasih banyak nih Pak Restu udah mau nyempatin ngobrol. Sama-sama. Di hari yang spesial ini. Semoga semakin banyak nih orang-orang yang terinspirasi dan mau membaca lagi, menulis lagi, dan melatih diri lagi. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Oke, itu aja untuk podcast hari ini. Semoga kita ketemu lagi nih di berikutnya bersama narasumber yang hebat-hebat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.